Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davaulian, NIT 19222051, Prodi Permesinan Kapal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis aktuator. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu aktuator. Aktuator adalah sebuah alat mekanis yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi kuantitas lain seperti kecepatan dan perangkat elektromagnetik, sehingga mampu menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Biasanya aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik. Alat mekanis ini dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang telah diprogram di antara microcontroller. Aktuator sendiri dapat melakukan hal-hal tertentu setelah menerima perintah dari controller yang bertugas mengoperasikan aktuator. Jenis-jenis aktuator dan penjelasannya. 1. Aktuator diafragma dan pegas. Pegas adalah diafragma, salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari wadah diafragma. Proses ini disebut sebagai direct acting. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara, sebab hal ini terjadi saat pasokan tekanan berkurang, akibatnya mendorong kembali batang penggerak. Keuntungan dari proses directing adalah biaya yang rendah dibanding jenis aktuator lain, sebab alat ini tanpa adanya positioner tetap dapat melakukan proses perlambatan. Sedangkan kelemahan aktuator ini terletak pada ukurannya yang besar dan bobot yang berat, serta kemampuan output terbatas. 2. Aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Berbeda dengan aktuator sebelumnya, penggunaan pegas pada aktuator adalah untuk dilepaskan dan katup digerakkan. Setelah memeriksa katup atau setelah daya dilepaskan, sayangnya aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi memiliki kurangan, yakni membutuhkan pasokan tekanan tinggi senilai 2,8 bar atau lebih, dan masih memerlukan positioner untuk proses perlambatan. Sementara untuk keuntungannya, yaitu beratnya ringan dan ringkas, tidak memerlukan penyesuaian pegas, dan komponen tidak harus mahal. Selain itu, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi ini memiliki sistem keamanan dan tidak memerlukan segel poros dinamis atau blok konektor batang konvensional jika ada komponen yang rusak. 3. Aktuator piston pneumatik. Piston pneumatik aktuator adalah jenis aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah yang menciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya, aktuator pneumatik dapat dilihat pada drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara dilepaskan, beradaptasi dengan jenis lainnya, baik linier atau berputar. Jenis aktuator ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini untuk menjaga udara agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup. Keuntungan yang dapat menggunakan aktuator jenis ini adalah dapat dioperasikan pada suhu tinggi, tingkat kekakuan tinggi, dan beat yang sangat cepat. Selain itu, konstruksi aktuator ini sederhana, kapasitas tinggi, dan torsi rendah. Sayangnya, aktuator ini memiliki kelemahan, yaitu harus diberi pegas, aksesoris tambahan, dan aksesoris untuk sistem ketika komponen rusak selama operasi mesin. Positioner juga mengakibatkan biaya yang lebih tinggi karena proses perlambatan diperlukan. 4. Aktuator motor listrik. Dari namanya mudah dikenali bahwa aktuator ini menggunakan motor listrik, jadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Kekurangannya terletak pada biaya mahal, tidak memiliki sistem keamanan, sehingga yang rusak, dan kecepatan stoking rendah serta terbatas. Keuntungan pemakai motor listrik pada aktuator adalah adanya desain yang rapat dan kekuatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak ada pipa untuk mensuplai tekanan yang perlu dipasang, selain yang memiliki kapasitas tinggi untuk masalah-masalah. 5. Aktuator elektrohidrolik.
Elektrohidrolik aktuator adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip pekerja. Jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatas fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam satu wadah. Keuntungannya, aktuator ini memiliki kekakuan yang tinggi dan daya output, perlambatan bagus dan belayan cepat. Kerugiannya adalah perawatan yang cukup rumit dan diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak. Fungsi aktuator. Pada sistem pengendalian, fungsi aktuator adalah sebagai penguat sinyal kontrol yang berasal dari controller, menjadi sinyal baru agar daya semakin besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Selain itu, fungsi aktuator adalah sebagai penggerak atau pengontrol sebuah sistem pada peralatan mekanis. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang digerakkan oleh motor listrik. Pengontrol otomatis yang telah diprogram bertugas untuk mengendalikannya di antara mikrokontroler. Kelebihan dan kekurangan aktuator. Kelebihan: cairan hidrolik berfungsi sebagai pendingin dan sebagai pelumas. 2. Dengan ukuran kecil, tenaga atau torsi yang dihasilkan besar. 3. Memiliki kecepatan reaksi yang tinggi. 4. Dapat dioperasikan secara terputus-putus. 5. Tingkat kebocoran rendah. 6. Fleksibel dengan desain. Kekurangannya: tenaga hidrolik tidak tersedia dibandingkan dengan daya listrik. Biaya sistem mahal. Ada risiko kebakaran dan ledakan. Sistem cenderung kotor. Memiliki sifat keredaman rendah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.